bersama SMK Negeri 1 Sampang. Satria Pramuka. Hebat. Kalau sudah lulus, rata-rata mereka tidak bekerja di bidangnya. Mau dari jurusan apapun, informasi yang saya peroleh, kerjanya adalah jual sate. Yang ke Kalimantan, yang ke Surabaya, yang ke Jakarta, yang ke Bandung, seperti itu. Tetapi sebuah kebanggaan buat saya, setelah saya melihat di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, kami diberikan informasi oleh kepala sekolahnya. Alhamdulillah, sebetulnya generasi muda Sampang siap berlari, siap bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, baik itu bekerja sebagai karyawan maupun bekerja sebagai wirausahawan, menjadi startup baru. Dan saya rasa juga sudah saatnya siswa-siswi SMK itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi tadi saya di SMK Negeri 1 Sampang sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Madura. Dan sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang membuka kelas vokasi. Dan kelas vokasi itu dioptimalkan, diprioritaskan bagi lulusan SMK. Begitu juga para kepala sekolah SMA. Saya berharap jargon kita adalah vokasi. Berilah pelajaran-pelajaran keterampilan di SMA. Tidak perlu menunggu menjadi SMA double track, negeri maupun swasta. Pikirkanlah siswa-siswa setelah lulus SMA juga memiliki keterampilan, meskipun tidak sedalam lulusan SMK. Karena apa? Karena seluruh Jawa Timur itu 67% lulusan SMA itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Coba masing-masing kepala SMA mengevaluasi berapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau ternyata tidak banyak yang melanjutkan perguruan tinggi, maka kewajiban kita untuk memberikan keterampilan. Kalau lulusan SMA memiliki keterampilan, maka insya Allah dia punya bekal untuk bekerja. Oleh karena itu sekali lagi, vokasi, keterampilan, saya berharap itu dilakukan di SMA baik negeri maupun swasta. Begitu juga PKPLK. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tolong jangan dipandang dengan sebelah mata. Anak-anak berkebutuhan khusus ini juga punya bakat dan minat, punya kemampuan, punya potensi yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, para kepala sekolah PKPLK, para kepala sekolah SLB, khususnya para guru-gurunya, harus mampu membaca siswa per siswa, memiliki kemampuan apa yang bisa dikembangkan agar mereka nantinya setelah lulus dari SLB bisa mandiri. Baik untuk bekerja di perusahaan, dia bisa bekerja secara profesional. Baik berwirausaha, dia juga punya keberanian untuk berwirausaha. Sudah banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang sekarang menjadi direktur utama. Kalau saya contohkan, Pak Siswanto sekarang menjadi direktur utama PT Indo Bisma. Juga orang yang berkebutuhan khusus tetapi mampu menjadi pengusaha besar. Termasuk juga harus diberikan akademik sepanjang mereka masih mampu agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu saya berharap SMK apabila ada SLB yang membutuhkan tempat praktek, kami berharap difasilitasi. Dan ini semua Bapak Ibu yang kami hormati bisa kita laksanakan, dan peran terbesar itu ada di kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu untuk menjadi seorang direktur utama di sekolahnya masing-masing. Dan tanggung jawab seorang direktur utama itu yang pertama adalah mampu memainkan manajemen secara
secara profesional di sekolahnya. Dievaluasi mana yang kurang efektif, mana yang kurang efisien, lakukan perbaikan-perbaikan di sekolahnya masing-masing. Yang kedua adalah mampu mengembangkan sekolahnya. Dievaluasi, harus terukur posisi sekarang itu pada posisi apa, dan perkembangan apa yang dilakukan setiap tahun. Harus terukur dan harus bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa ini perkembangan sekolah yang saya pimpin. Dan yang ketiga adalah mampu membangun jaringan. Jaringan ini penting, khususnya untuk pembelajaran vokasi. Kalau para kepala sekolah mampu merangkul iduk-idukan, merangkul pimpinan-pimpinan perusahaan, insya Allah ini adalah solusi terbaik. Karena apabila bisa bekerja dengan sekolah-sekolah, maka perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi tempat magang. Perusahaan-perusahaan itu bisa mengirimkan karyawannya untuk memberikan pembelajaran praktek di sekolah-sekolah. Dan saya yakin sekarang itu perusahaan-perusahaan akan senang bila Bapak Ibu rangkul. Kenapa? Karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, namanya super tax deduction, di mana perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan dunia pendidikan akan mendapatkan diskon pajak, akan mendapatkan pemotongan pajak. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan sekarang pada mencari sekolah mana yang sekiranya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu. Dan itu juga sebagai laporan dari perusahaan bahwa dia peduli terhadap kebutuhan bangsa. Satu prinsip kita yang sering saya katakan, bahwa dunia pendidikan harus mampu memberikan andil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Jangan malah menambah persoalan-persoalan baru bagi bangsa ini. Tentu tidak kepala sekolah saja, guru juga punya peran yang signifikan. Kalau ibarat mobil, guru itu adalah motor dari sebuah perubahan. Sehebat apapun seorang kepala sekolah, kalau tidak disupport oleh gurunya, saya yakin misi, visi yang dibawa oleh seorang kepala sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, para kepala sekolah, saya berharap mampu merangkul para gurunya, mampu mendisiplinkan gurunya, mampu membawa guru-gurunya untuk memiliki inovasi dan kreativitas. Dan inti dari semua itu adalah disiplin. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap para kepala sekolah bisa membawa para guru untuk disiplin melaksanakan tugas, bahwa target kita minimal dalam satu hari bekerja itu adalah 8 jam. 8 jam itu adalah target normal. Tapi di saat-saat tertentu itu pasti kita bekerja lebih dari 8 jam. Kalau saya hampir setiap hari pasti lebih dari 8 jam. Karena saya jam 6 pagi sudah keluar dari rumah, pulang masuk ke rumah rata-rata di atas jam 10 malam. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan kita yang luar biasa. Dunia pendidikan ini adalah pekerjaan yang strategis bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kami berharap mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena di era teknologi digital ini, Bapak Ibu yang kami hormati, anak bangsa, putra putri kita dihadapkan kepada persaingan yang luar biasa. Tidak hanya persaingan antar daerah, tetapi juga persaingan global. Sekarang kita dihadapkan pada era disrupsi, sebuah era yang merubah peradaban, di mana berpuluh-puluh tahun peradaban kita, aktivitas kita selalu kita lakukan dengan aktivitas nyata. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi digital, aktivitas-aktivitas nyata itu berubah menjadi aktivitas maya. Oleh karena itu, ini tuntutan bagi kita semua, tuntutan bagi para guru, bagaimana bisa memainkan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana bisa memainkan teknologi digital itu untuk melakukan pembelajaran dengan baik, termasuk untuk membawa siswa-siswi kita mampu menguasai teknologi digital agar mampu bertarung di dalam persaingan global. Sudah banyak siswa-siswi kita, khususnya SMK, yang magang ke berbagai negara, dan sudah banyak alumni-alumni SMK yang bekerja di berbagai negara. Sudah banyak lulusan-lulusan SMA
yang melanjutkan ke perguruan tinggi berbagai negara. Kami juga berharap lulusan-lulusan SLB nanti sesuai dengan kompetensinya juga sama, bisa masuk di dalam era disrupsi ini. Yang kedua, sebuah tuntutan. Kita harus mampu membawa putra-putri kita mampu menghadapi globalisasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, tuntutan wajib putra-putri kita itu harus mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Sehingga sebuah tuntutan bagi para guru untuk memberikan materi-materi pembelajaran, untuk memberikan materi-materi keterampilan berstandar dunia. Karena apa? Kalau itu kita tidak lakukan, maka perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan mendatangkan karyawan-karyawan dari berbagai negara. Menjadi kewajiban kita, bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negeri ini adalah perusahaan-perusahaan yang dihuni oleh anak bangsa sendiri. Bagaimana sumber daya alam di dalam negeri ini adalah milik anak-anak bangsa. Selama ini yang kita lihat adalah potensi-potensi yang luar biasa itu dinikmati oleh perusahaan-perusahaan raksasa dari berbagai dunia. Coba lihat migas, termasuk migas di Madura, yang mengelola adalah perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Saat itu memang harus demikian, karena SDM kita tidak mampu, karena teknologi kita tidak nututi, dan sudah saatnya sekarang dilakukan renegosiasi agar sumber daya alam yang luar biasa ini bisa dinikmati dan dikelola oleh anak bangsa. Dan itu menjadi tugas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat secara keseluruhan, sampah ini indeks pembangunan manusianya paling rendah di Jawa Timur. Sebuah wilayah, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat negara, di saat indeks pembangunan manusianya rendah, pasti tingkat kemiskinannya tinggi, pasti aktivitas ekonominya rendah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan lompatan-lompatan, untuk membawa putra-putri kita mampu membawa lompatan-lompatan agar IPM Sampang bisa mengejar ketertinggalan dibanding daerah-daerah yang lain. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya tadi berdiskusi dengan Kepala SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Sampang. Alhamdulillah, untuk kompetensi-kompetensi tertentu hampir 100% terserap ke dunia kerja. Baik itu menjadi karyawan perusahaan maupun berwirausaha. Salah satu contoh, ada kompetensi farmasi. Belum lulus pun sudah banyak perusahaan-perusahaan yang pesan siswa alumninya. Begitu juga untuk kompetensi-kompetensi tertentu, misalnya pengelasan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menunggu alumni-alumni dari SMK negeri, SMK swasta yang berada di Sampang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, semuanya membaca, mengevaluasi apakah alumni-alumninya, kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Sampang ini masih dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan, tutup saja. Bukalah kompetensi-kompetensi baru yang memang dibutuhkan oleh IDUGA. Baik itu IDUGA lokal Sampang maupun IDUGA di Jawa Timur maupun IDUGA di seluruh Indonesia, termasuk IDUGA di seluruh dunia. Sekarang bekerja di berbagai negara itu bukan hal yang sulit, gampang. Dengan handphone kita bisa melamar pekerjaan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua harus kerja keras. Tadi saya juga melihat sarana prasarana, berdiskusi dengan kepala sekolahnya, tentu dengan keterbatasan pendanaan, kami harus meranking prioritas. Mana yang harus saya prioritaskan? Kalau saya mendapatkan informasi yang harus kami prioritaskan, insya Allah akan saya prioritaskan. Seperti misalnya, tadi di SMK Negeri 1 Sampang, saya disambati oleh kepala sekolahnya, Pak Budi, Pak Wahid. Jurusan farmasi ini jurusan yang laku luar biasa. Bahkan yang belum lulus ini sudah ada perusahaan-perusahaan yang pesan. Tetapi laboratoriumnya
masih darurat, masih menggunakan ruang seadanya, masih menggunakan peralatan seadanya. Kami usul untuk segera dibangunkan laboratorium. Insya Allah kami akan berupaya di tahun 2022. Begitu juga Pak Asyari tadi melaporkan kekurangan para pejabat struktural, kekurangan para guru. Ini memang menjadi problem utama kita, karena PNS yang pensiun dan PNS yang masuk ini tidak imbang. Yang pensiun 100, yang masuk 30, yang 70 orang inilah akhirnya kita ganti dengan tenaga-tenaga honorer. Semoga P3K segera direalisasi. Jawa Timur sudah mengusulkan sebanyak 14.233 guru. Namun ini juga menjadi persoalan karena kebijakan pemerintah pusat. Siapapun yang diterima lewat jalur P3K nanti akan menjadi guru di sekolah-sekolah negeri. Dampaknya adalah saya yakin guru-guru di swasta ini juga daftar di P3K. Tetapi kalau diterima di P3K, maka guru-guru hebat-hebat di sekolah swasta itu akan pindah ke negeri. Ini akan menyisakan sebuah persoalan, akan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan yang semakin besar antara negeri dan swasta. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sayogianya P3K itu juga memikirkan swasta. Sayogianya guru-guru swasta yang daftar di P3K yang nantinya diterima juga tetap ditempatkan di sekolah-sekolah swasta seperti di DPK di PNS. Itu usulan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu punya wakil-wakil di DPR RI, punya berbagai corong-corong, kita suarakan agar P3K, pengangkatan pegawai berdasarkan perjanjian kerja, ini juga memikirkan kualitas sekolah-sekolah swasta. Karena pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan bangsa. Dan mencerdaskan bangsa dengan adanya sekolah-sekolah negeri ini adalah membantu pemerintah untuk ikut mencerdaskan bangsa. Maka pemerintah harus peduli terhadap sekolah-sekolah swasta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai kesempatan saya mengatakan kepada pemerintah pusat, sudah saatnya sekolah negeri dan sekolah swasta ini dibuat satu sistem. Sebetulnya di tahun 2021 ini kami ingin merencanakan penerimaan siswa sekolah negeri dan swasta satu sistem. Dalam waktu yang bersamaan, tes yang bersamaan, aturannya kita buat sedemikian rupa sehingga semua sekolah baik negeri maupun swasta mendapatkan siswa. Salah satu contoh misalnya, pilihan 1 negeri, pilihan 2 swasta. Kalau tidak diterima negeri, otomatis dia diterima di swasta. Satu sistem. Tetapi karena belum siap, beberapa kali kami lakukan koordinasi sehingga ini belum bisa kita lakukan. Namun yang akan kita lakukan adalah bagi siswa yang belum diterima di sekolah-sekolah negeri, itu langsung muncul di sistem. Ada 5 sekolah swasta yang muncul yang terdekat dari rumahnya yang bisa dipilih oleh siswa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, besok Senin petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru untuk SMA, SMK, termasuk PKPLK akan kami sosialisasikan, karena sudah ada Permendikbud, sudah ada peraturan gubernur, juga sudah ada petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saling membantu bagaimana sekolah swasta hidup, sekolah negeri hidup, kualitas sekolah negeri baik, sekolah swasta juga baik. Dan sekali lagi saya meminta kepada Pak Kurniawan, ini kebetulan Kepala Bidang SMK, kami akan lebih memprioritaskan kepada daerah-daerah yang memang perlu support dari provinsi termasuk wilayah Sampang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, berilah kami usulan-usulan, berilah kami penjelasan-penjelasan apa yang dihadapi sekolah Bapak Ibu sekalian. Silahkan WA saya, insya Allah WA panjenengan akan saya baca. Meskipun panjenengan secara tertulis mengusulkan, tolong saya juga dikirimi lewat WA, lewat Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah Sampang. Karena apabila berupa kertas, setelah saya disposisi, maka itu akan turun ke anggota saya.
Kalau plus ditambahi WA, saya bisa ngecek setiap saat sampai di mana jalannya usulan-usulan dari panjenengan semua. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.